Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sehingga ini adalah hadis yang seharusnya menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ini adalah bagian besar dari agama Islam. Sehingga jangan dianggap bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan melaksanakan salat dan puasa, hanya dengan melaksanakan zikir dan membaca Al-Qur'an. Akan tapi hubungan antara manusia dengan manusia yang lain adalah satu hal yang sangat ditekankan di dalam Islam. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian dalam sebuah ayat yaitu surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan akhlak kepada manusia, sehingga Rasulullah adalah orang yang paling berakhlak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seluruh perintah Al-Qur'an untuk berakhlak baik, dari mulai berbuat baik kepada orang lain, kepada istri, kepada anak-anak, berbakti kepada kedua orang tua, itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sempurna. Sehingga dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Sehingga konsep akhlak di dalam Islam sangatlah jelas, sangatlah tegas. Sebuah kewajiban yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah kepada orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai untuk orang lain sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Lihat, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah definisi yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak mulia. Bayangkan Nabi SAW meniadakan keimanan. Nabi katakan kalian tidak beriman. Bagaimana caranya supaya kita dikatakan sebagai orang yang beriman? Caranya adalah kita mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Kita cinta untuk dihormati, maka kita hormati orang lain. Kita suka untuk diri kita agar orang lain tidak mencela kita, mencaci kita, maka jangan pernah mencela dan mencaci orang lain. Kita suka orang lain tidak berbuat zalim kepada kita, maka jangan pernah berbuat zalim kepada orang lain. Sehingga ini adalah definisi akhlak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintai untuk diri sendiri. Sehingga sekali lagi bahwa ini adalah kewajiban besar yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu memberikan kebermanfaatan, kita berbuat baik kepada mereka, dan ini adalah tipikal dari ajaran Islam dan ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya, apa ganjaran dan balasan bagi seseorang yang peduli kepada orang lain, bagi seseorang yang berusaha untuk berakhlak baik sehingga keberadaannya membuat orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman, maka ada sangat banyak sekali ganjaran dan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya tentang orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Di antaranya adalah bahwa orang yang memiliki akhlak mulia
tanda dari kesempurnaan keimanannya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling rajin sholatnya, atau sebagian kita merasa bahwa yang paling baik keimanannya adalah yang paling rajin puasa, ya, atau ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya adalah antara kita dengan Allah. Ternyata yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik di dalam hadis tersebut adalah orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga semakin kita baik kepada istri kita, kepada suami kita, untuk ibu-ibu sekalian, kita baik kepada anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, teman kerja kita, itu bertanda bahwa keimanan kita adalah keimanan yang baik. Dan sebaliknya, jika seseorang akhlaknya tidak baik, suka zalim sama orang lain, tidak jujur, tidak amanah, mencaci, mencela, merendahkan orang lain, ghibah, namimah, dan dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia yang lainnya, itu bertanda bahwa keimanannya tidak baik-baik saja. Perhatikan hadis berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tamunya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 3 amalan yang sifatnya adalah akhlak, sifatnya adalah memberikan kebermanfaatan kepada manusia, yaitu berkata baik, kemudian memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Ini semua adalah ranahnya akhlak. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat 3 akhlak itu dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Sehingga hadis ini, kata para ulama, adalah dalil yang menjelaskan bahwa akhlak dan akidah seseorang ini tidak bisa dipisahkan. Sangat erat kaitannya antara keimanan, antara akidah dengan perilaku yang terlihat dalam kesehariannya yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga perhatikan betul akhlak kita, karena itu mencirikan keimanan dan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Sehingga itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa orang yang memiliki akhlak mulia, walaupun tidak rajin sholat, walaupun tidak rajin puasa, dia bisa mendapatkan derajat orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Kita katakan tidak rajin sholat, tidak rajin puasa, bukan berarti meninggalkan sholat dan puasa wajib. Sholat wajib dilakukan, puasa wajib dilakukan, tapi mungkin untuk melaksanakan sholat sunnah dia tidak begitu rajin. Untuk melaksanakan puasa sunnah biasa-biasa saja. Tapi kalau akhlaknya mulia, dia bisa menyamai, bahkan mengalahkan derajat orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min bihusni khuluqihi la yudriku darajat as-sha'imil qa'im." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang beriman yang memiliki akhlak mulia, dia bisa menyamai orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Allahu Akbar. Ini adalah sabda dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW mengapresiasi orang yang memiliki akhlak baik walaupun ibadahnya biasa-biasa saja. Sehingga ini adalah satu hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Subhanallah, terkadang kita punya teman mungkin sholatnya biasa-biasa saja, bukan orang yang rajin sholat malam, bukan orang yang rajin sholat duha, walaupun tentunya dia sholat 5 waktu. Kemudian kita mendapatkan orang tersebut bukan orang yang rajin puasa, ya bukan seseorang yang rajin untuk puasa Daud atau puasa Senin dan Kamis, ya puasanya hanya puasa Ramadan. Tapi subhanallah, karena akhlak mulia yang dia miliki, hati kita jatuh cinta kepadanya. Betul tidak? Kita lebih menghormati orang tersebut. Kenapa? Bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tapi karena akhlaknya yang sangat luhur, kebaikan yang dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita merasakan kebaikan dari orang tersebut. Sehingga jadilah orang yang berakhlak mulia. Jadilah orang yang
memiliki kebermanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar, maka sungguhnya sekali lagi itu bisa menyamai derajat orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Kemudian di antara keutamaan akhlak mulia yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa orang yang memiliki akhlak mulia, bahwa akhlak mulia adalah amal soleh yang paling berat ditimbangan orang yang beriman di hari kiamat kelak. La ilaha illallah. Kita sebagai muslim dan muslimah meyakini bahwa di hari kiamat kelak amal soleh kita akan ditimbang oleh Allah, sebagaimana dosa-dosa kita juga akan ditimbang oleh Allah. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal solehnya itu berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diridhai. Maka seorang muslim, seorang muslimah berusaha untuk menganalisa apa sebetulnya amalan yang paling bisa membuat timbangan kita itu berat. Ternyata dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Sesungguhnya tidak ada satu amalan pun yang lebih memberatkan timbangan orang yang beriman di hari kiamat kelak melebihi akhlak yang baik. La ilaha illallah. Lagi-lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak katakan sholat malam, padahal kita tahu sholat malam adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia. Lagi-lagi Nabi SAW tidak mengatakan membaca Al-Quran, padahal kita yakin sepenuh hati kita bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat agung, yang sangat mulia. Lagi-lagi Nabi SAW tidak menyebutkan zikir misalnya atau amalan-amalan yang lain. Yang disebutkan oleh Nabi secara spesifik adalah akhlak yang paling memberatkan timbangan orang yang beriman di hari kiamat kelak. Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi radil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin seseorang akan mendapatkan rumah di pinggiran surga bagi siapa-siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Subhanallah. Terkadang kita masuk dalam satu perdebatan yang tidak ada manfaatnya, betul tidak? Sama teman kantor kita, sama tetangga kita, sama keluarga kita. Perdebatan ini tidak menambahkan iman dan juga tidak menambahkan dunia kita. Tapi subhanallah debat itu terjadi dan kita posisinya benar. Orang yang sedang berdebat dengan kita, dia posisinya salah. Apa kata Nabi? Kalau kita meninggalkan perdebatan tersebut, walaupun benar, kita dijanjikan rumah di bagian pinggir surga. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana muhiqqa." Dan aku menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di bagian tengah surga. Bagi siapa? Liman taraka al-kadhib, bagi yang tidak berdusta walaupun sedang bercanda. Lihat, yang pertama tadi akhlak mulia, meninggalkan debat, dapat rumah di surga. Yang kedua, akhlak mulia juga, tidak berdusta walaupun bercanda, mendapatkan rumah di tengah surga. Kemudian terakhir Nabi SAW mengatakan, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Dan sesungguhnya aku menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Allahu Akbar. Surga Firdaus. Bagi siapa? Apakah bagi yang rajin sholat malam? Apakah bagi yang rajin puasa? Ternyata lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan, "Liman hasuna khuluquh." Bagi yang memiliki akhlak mulia. Allahu Akbar. Ya bahkan seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri beliau mengatakan, "La ilaha bi 70 khati'ah baini wa bain Allah ahwanu 'indi min an alqa Allah bi khati'atin baini wa bain 'ibadillah." Sesungguhnya aku bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak membawa 70 dosa antara aku dengan Allah, itu lebih ringan daripada aku bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara aku dengan manusia yang lain. Sehingga selesaikan urusan kita dengan manusia. Sekarang juga jika memang kita pernah berakhlak buruk kepada orang-orang yang ada di sekitar kita meminta maaf, meminta kehalalannya, dan jika ada hak yang masih ada pada diri kita, maka kita kembalikan sesegera mungkin. Jangan sampai itu berakibat buruk di akhirat kelak bagi diri kita. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.